Halo semua, kenalin aku John Baptista Padangrino dengan ujung NIM 071. Saya Rahmat Aditya dengan ujung NIM 078. Aku Luvita dengan ujung NIM 008. Pada kesempatan ini Kami akan membahas Gravity Discharge Bucket. without any further ado, let's check this out. Oke, jadi pertama-tama kita kenalan dulu nih dengan Gravity Discharge Bucket. Gravity Discharge Bucket itu adalah jenis alat transfer solid dengan bucket atau ember sebagai bentuk alat utama, dan gaya utama yang digunakan adalah gaya gravitasi. Nah, alat ini mirip dengan centrifugal discharge bucket namun bergerak lebih lambat, sehingga dia memindahkan solid dengan gerakan menuang seperti ini. Bukan melempar seperti ini. Adapun cara kerja dari alat ini yaitu material padat akan diambil dari bawah, kemudian ditransfer ke atas, kemudian dituang. Solid di bagian atas akan terbentuk 3 lapisan, kemudian akan tertuang dari bagian paling atas sampai bagian paling bawah. Selain menggunakan bentuk bucket atau ember sebagai alat pemindah, menggunakan gravitasi, dan memindahkan solid dengan gerakan menuang, adapun karakteristik alat ini yang lain yaitu biasanya ini terbuat dari material baja atau material yang tahan dengan abrasi yang lain. Terdapat 2 macam gravity discharge bucket yaitu belt driven dan chain driven. Sesuai dengan namanya, belt driven artinya bucket atau ember tertaut pada sebuah bentuk seperti sabuk, sedangkan chain driven bucket terikat pada sebuah rantai. Perbedaan keduanya adalah belt driven cocok untuk material bersifat lengket dan chain driven cocok untuk material yang berat namun rapuh. Aplikasi dari Gravity Discharge Bucket. Gravity Discharge Bucket merupakan alat yang umum digunakan dalam industri pengolahan material, terutama untuk material berbentuk bubuk atau butiran. Penggunaannya sangatlah luas, mencakup berbagai sektor industri seperti semen, pertanian, pertambangan, dan makanan. Beberapa aplikasi spesifik dari Gravity Discharge Bucket ini dapat kita lihat pada industri-industri berikut ini. Yang pertama yaitu industri pertambangan. Gravity Discharge Bucket digunakan untuk mengalirkan biji material dari satu proses ke proses yang lainnya, sehingga mempermudah pengangkutan material dalam jumlah yang besar. Kemudian yaitu industri konstruksi. Alat ini membantu dalam pencampuran material seperti pasir, semen, dan agregat sehingga mempercepat proses pembuatan beton dan bahan bangunan lainnya. Kemudian yaitu industri pengolahan makanan. Gravity Discharge Bucket ideal untuk mengalirkan bahan granular seperti biji-bijian, gula, dan bahan bubuk lainnya, sehingga memastikan proses produksi berjalan lancar tanpa kontaminasi. Dan yang terakhir yaitu pabrik kimia, di mana alat ini berfungsi untuk mengalirkan bahan baku berupa bubuk atau butiran ke dalam proses produksi, menjaga efisiensi dan mengurangi risiko penyumbatan dalam proses pengolahan bahan. Selanjutnya yaitu faktor pemilihan. Untuk memastikan pemilihan Gravity Discharge Bucket yang optimal, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi kinerja alat dan memenuhi kebutuhan produksi dan daya tahannya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang harus diperhatikan dalam memilih Gravity Discharge Bucket yang tepat. Yang pertama yaitu jenis material, di mana jenis material ini mempertimbangkan ukuran, densitas, dan abrasivitas material yang akan dialirkan. Kemudian yaitu kapasitas discharge, di mana kapasitas discharge ini disesuaikan dengan kebutuhan aliran produksi. Kemudian yaitu material konstruksi. Material konstruksi ini harus tahan terhadap abrasi dan korosi, terutama untuk material yang keras atau korosif. Kemudian yaitu ketinggian discharge, di mana ketinggian discharge ini mempengaruhi kecepatan aliran material. Dan yang terakhir yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini harus tahan terhadap suhu tinggi, kelembaban, dan juga korosi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Rules of Thumbs. Jadi, Rules of Thumbs ini berisikan tentang prinsip umum yang memberikan instruksi praktis agar tujuan penggunaan dari alat tersebut dapat optimal. Nah, untuk yang pertama adalah kemiringan dari saluran keluar itu harus cukup curam, yaitu sekitar 45 sampai 60 derajat. Yang kedua,
ketinggian minimal dari bawah sekitar 0,5 sampai 1,5 meter dari konveyor atau dari wadah penerima. Yang ketiga, diameter saluran keluar itu harus cukup besar untuk mengakomodasi laju dari aliran material. Lalu yang keempat, bentuk wadah pada bagian bawah itu berupa kerucut, piramida, atau trapesium lengkung. Dan yang terakhir, bucket itu harus dilengkapi lapisan yang licin atau anti lengket agar aliran tetap dapat lancar. Baiklah, kita langsung lanjut ke contoh perhitungan. Nah, jadi sebuah gravity discharge bucket digunakan untuk memindahkan material dengan berat jenis 1,2 gram per cm kubik, volume sebesar 0,01 meter kubik, 15 bucket per siklus, dan waktu tempuh 10 detik. Tentukan gaya jatuh yang dihasilkan per siklus. Nah, pertama-tama kita lihat dulu bagaimana perbedaan ketinggiannya, yaitu H2 dikurang H1, hasilnya adalah 5 meter. Kemudian, massa per siklus adalah V dikali Rho, maka dihasilkanlah 180 kg. Nah, kemudian kita hitung gaya jatuhnya menggunakan F sama dengan M dikali G, maka hasilnya adalah 1765,8 Newton. Oke, cukup sekian materi kali ini.